ada sebuah keanehan mental yang membahayakan otak Anda, dan jika dibiarkan, dapat membuat Anda gila. Saya yakin hal berikut ini terdengar tidak asing di telinga Anda. Anda merasa cemas ketika harus menghadapi kehidupan Anda. Kecemasan Anda itu membuat Anda tidak berdaya dan mulai bertanya-tanya mengapa Anda bisa begitu cemas. Dan sekarang Anda mulai cemas karena menjadi cemas. Dan kemudian kecemasan itu berlipat ke Anda. Dan sekarang Anda cemas tentang kecemasan Anda yang menyebabkan Anda lebih cemas. Oke, mana alprazolam? Atau katakanlah Anda bermasalah dengan pengendalian amarah. Anda gampang kesal terhadap hal paling bodoh tanpa tahu alasannya. Dan fakta bahwa Anda mudah menjadi marah mulai membuat Anda semakin sering marah. Dan kemudian ketika amarah Anda mulai reda, Anda menyadari bahwa selalu marah-marah membuat Anda menjadi orang yang berpikiran dangkal dan kejam. Dan Anda benci hal itu. Anda sangat membencinya sehingga Anda marah pada diri Anda sendiri. Dan sekarang lihat diri Anda. Anda marah pada diri Anda yang marah-marah karena Anda mudah marah. Atau mungkin Anda begitu khawatir tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan benar, sehingga Anda menjadi khawatir tentang betapa besar kekhawatiran Anda. Atau Anda merasa begitu bersalah atas setiap kesalahan yang membuat Anda mulai berasa bersalah tentang betapa merasa bersalahnya Anda. Atau Anda sedih dan kesepian begitu sering, sehingga membuat Anda merasa lebih sedih dan kesepian hanya karena Anda memikirkannya. Selamat datang di lingkaran setan. Anda bisa mengalaminya beberapa kali atau mungkin lebih. Mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya. Tuhan, saya berada di dalam lingkaran setan. Saya seorang pecundang karena saya mengalaminya. Saya harus berhenti. Oh Tuhan, saya merasa seperti seorang pecundang karena menyebut diri saya seorang pecundang. Saya harus berhenti memanggil diri saya sendiri seorang pecundang. Aduh, kenapa malah saya mengucapkannya lagi? Nah kan benar, saya memang seorang pecundang. Tenang kawan. Percaya atau tidak, inilah uniknya menjadi manusia. Hanya sedikit binatang di bumi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan meyakinkan diri sebelum melakukan sesuatu. Dan kita sebagai manusia diberi keistimewaan untuk berpikir tentang pikiran kita. Jadi saya dapat berpikir untuk menonton Dream Theater di YouTube. Kemudian saya mendadak memikirkan keinginan saya untuk menonton Dream Theater di YouTube. Dan sungguh itu adalah sebuah keajaiban kesadaran. Sekarang disinilah letak masalahnya. Masyarakat kita saat ini, dengan kebudayaan konsumerisme dan media sosial yang giat dijadikan ajang pamer, telah melahirkan generasi manusia yang percaya bahwa memiliki pengalaman-pengalaman negatif seperti rasa cemas, takut, bersalah, dan lain-lain adalah sangat tidak baik. Maksud saya, jika Anda melihat feed di Facebook, setiap orang di sana menjalani saat-saat yang menyenangkan. Lihat, beberapa orang menikah minggu ini, dan di TV ada seorang anak kecil yang mendapatkan sebuah Ferrari sebagai hadiah ulang tahunnya. Padahal anak itu baru 5 tahun. Atau mungkin ada anak yang jalan-jalan, menghabiskan jutaan rupiah yang kemudian menghasilkan jutaan rupiah dari menghabiskan jutaan rupiah itu. Sementara itu, Anda terjebak di dalam rumah Anda, sedang membersihkan gigi kucing Anda atau mungkin gigi kelinci Anda. Dan Anda mau tidak mau akan berpikir bahwa hidup Anda 10 kali lipat lebih menyebalkan dari yang semula Anda kira karena Anda tidak memiliki apa yang ditontonkan oleh orang-orang tadi. Lingkaran setan seolah telah mewabah, sehingga membuat banyak di antara kita terlalu tertekan, terlalu gusar, atau terlalu membenci diri kita sendiri. Padahal di era kakek saya dulu, saat merasa kesal dia biasanya hanya berumpat di dalam hati. Ya ampun, apes banget hari ini. Kayak teh kucing lah. Tapi ya udahlah, bukankah ini yang dinamakan hidup? Oke, kalau begitu lebih baik sekarang kembali bekerja lagi dan memacul sawah. Itu simpel seperti itu ya kalau kita kesal di zaman dulu. Tapi sekarang, jika saat ini Anda merasa seperti tai kebo atau tai kucing, bahkan untuk 5 menit saja, Anda akan dibombardir oleh 350 gambar orang-orang yang benar-benar gembira dan memiliki hidup yang sangat menyenangkan. Dan mustahil untuk tidak merasa seolah-olah hidup Anda sungguh keliru 7 turunan. Itulah yang menjadi sumber kekacauan. Kita merasa kecewa atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah atas rasa salah itu sendiri. Kita menjadi marah gara-gara amarah menyuruh kita untuk jadi marah. Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri. Lalu apa yang salah dengan saya?
Inilah mengapa bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Inilah alasan mengapa itu akan menyelamatkan dunia Anda. Dan kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa memang dunia itu benar-benar keparat. Dan itu nggak apa-apa. Karena memang seperti itu adanya dan akan seperti itu seterusnya. Dengan tidak mengambil pusing ketika Anda merasa buruk, berarti Anda memutus lingkaran setan. Anda berkata pada diri sendiri, saya merasa sangat buruk. Tapi terus kenapa? Emang kenapa? Apa pedulimu? Dan kemudian, seperti ditaburi serbuk ajaib, Anda berhenti membenci diri Anda sendiri saat merasa begitu kecewa. George Orwell mengatakan bahwa untuk mampu melihat apa yang ada di dalam batang hidung kita sendiri, dituntut suatu perjuangan tanpa henti. Ya, solusi atas tekanan dan kecemasan yang kita rasakan ada di hadapan kita. Tapi kita malah terlalu sibuk menonton film porno dan iklan mesin pembentuk otot perut yang sama sekali tidak ada gunanya. Dan masih terus penasaran mengapa kita belum berani melamar wanita pujaan kita, padahal kita sudah mempunyai segalanya yang cukup untuk kehidupan berumah tangga nantinya. Kita sering bercanda di dunia maya tentang masalah-masalah di negara maju. Namun kita sesungguhnya telah menjadi korban dari kesuksesan kita sendiri. Masalah kesehatan yang dipicu oleh stres, gangguan kecemasan, dan kasus-kasus depresi telah melejit lebih dari 30 tahun belakangan ini. Meskipun faktanya setiap orang sudah punya TV layar datar dengan sekali klik, belanjaan Anda sudah sampai di depan rumah, krisis kita bukan lagi soal materi, namun soal eksistensi dan ranah spiritual. Kita punya begitu banyak barang dan peluang, sampai-sampai kita tidak tahu lagi apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Karena arus informasi mengalir tak terbatas dan kita bisa akses kapan saja, kita bisa lihat dan kita bisa ketahui kapan saja, ini berdampak pula dengan tak terbatasnya hal-hal yang mengakibatkan kita merasa terpinggirkan, merasa diri kita jelek, dan merasa kecewa atas hal yang kita miliki sebab kini tampak tak sehebat yang kita kira. Dan inilah yang mengoyak diri kita dari dalam. Disinilah letak kekeliruan semua postingan sampah yang berhubungan dengan bagaimana menjadi bahagia yang telah dibagikan 8 juta kali di Facebook beberapa tahun belakangan ini. Inilah hal yang tak disadari seorang pun tentang semua nasihat sampah itu, yaitu hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Pernyataan di atas terdengar terlalu jelimet di kepala Anda mungkin. Jadi saya akan memberi waktu untuk meluruskan pemikiran Anda. Mungkin Anda harus membacanya sekali lagi. Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Inilah apa yang disebut filsuf Alan Watts sebagai hukum kebalikan. Intinya adalah, semakin kuat Anda berusaha merasa baik setiap saat, Anda akan merasa semakin tidak puas. Karena mengejar sesuatu yang hanya meneguhkan fakta bahwa pertama-tama Anda tidak baik. Semakin mati-matian Anda berusaha ingin kaya, Anda hanya akan semakin miskin dan tidak berharga, terlepas dari seberapa besar penghasilan Anda sesungguhnya. Semakin mati-matian Anda ingin tampil seksi dan diinginkan, Anda akan memandang diri Anda semakin jelek dan terlepas dari seberapa besar penampilan fisik Anda sesungguhnya. Semakin mati-matian Anda ingin bahagia dan dicintai, Anda akan menjadi semakin kesepian karena merasa ketakutan, terlepas dari seberapa banyaknya orang yang berada di sekitar Anda. Dan semakin besar Anda berusaha untuk mendapatkan pencerahan spiritual, Anda akan semakin tertelan oleh diri Anda sendiri dan menjadi semakin dangkal untuk mencapainya. Mungkin seperti orang yang mencoba menjajal LSD, pengalaman mereka nih. Mereka berkata, semakin saya melangkah mendekati rumah saya, rumah itu akan semakin menjauh dari saya. Dan benar, mereka baru saja menggunakan halusinasi dari LSD itu untuk membuat suatu penjelasan filosofis tentang kebahagiaan. Gak masalah kan? Seperti yang dikatakan filsuf eksistensialisme, yaitu Albert Camus. Dia berkata, Anda tidak pernah akan bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda terus mencari arti kehidupan. Atau dengan kata lain, jangan berusaha. Dan saya tahu apa yang Anda katakan, Anda akan merasa aneh dan merasa gerah tentang ini. Lalu Anda akan berpikir, lalu bagaimana dengan tabungan saya yang rencananya akan saya gunakan untuk membeli mobil baru?
Lalu bagaimana dengan upaya saya menahan lapar untuk mendapatkan tubuh yang lebih bagus? Lalu bagaimana dengan usaha mahal saya yang telah membayar member gym untuk membuat perut yang lebih indah? Lalu bagaimana dengan rumah besar di danau yang saya impikan? Dan kapal pesiar dan segala macamnya? Jika saya berhenti mengusahakan itu semua, maka saya tidak akan pernah meraih apapun. Dan itu bukanlah yang saya harapkan. Oke, saya senang Anda bertanya dan gerah dengan pernyataan-pernyataan saya sebelumnya. Tapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda kurang memperdulikan sesuatu, Anda justru mengerjakan hal itu dengan baik? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seringkali seseorang yang hanya iseng melakukan sesuatu malah sukses pada akhirnya? Pernahkah memperhatikan bagaimana kadang ketika Anda terlalu fokus pada sesuatu, semuanya justru berantakan? Apa yang terjadi sebenarnya? Yang menarik tentang hukum kebalikan adalah ada alasan untuk mengapa sesuatu disebut terbalik, yaitu bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Dan jika mengejar hal yang positif adalah sesuatu hal yang negatif, mengejar hal yang negatif akan menghasilkan suatu hal yang positif. Rasa capek yang Anda alami di tempat fitness akan membuahkan kesehatan dan tenaga yang sangat sempurna. Rentetan kegagalan Anda dalam bisnis menuntun Anda pada pemahaman yang lebih baik tentang syarat-syarat sebuah kesuksesan. Dan menjadi terbuka pada hal-hal yang Anda membuat Anda tidak nyaman, secara paradoks membuat Anda lebih percaya diri dan karismatis dibandingkan dengan orang lain. Sakit akibat kejujuran akan menghasilkan rasa percaya dan hormat yang lebih besar dalam hubungan Anda dengan orang lain. Penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang akan membuat Anda membangun keberanian dan ketekunan. Sungguh, saya bisa meneruskan ini seharian. I could do this all day. Namun saya yakin Anda sudah tahu intinya, yaitu semua hal yang bernilai positif ke dalam kehidupan dimenangkan lewat pengalaman yang berasosiasi negatif. Setiap usaha untuk lari dari hal negatif, untuk menghindar dan membatalkan ataupun membungkamnya, hanya akan menjadi bumerang. Upaya untuk menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan. Upaya untuk menghindari susah payah adalah susah payah. Dan pengingkaran terhadap kegagalan adalah kegagalan. Usaha untuk menyembunyikan rasa malu adalah bentuk dari rasa malu itu sendiri. Karena rasa sakit merupakan sebuah tenunan yang mengagumkan yang membentuk kain kehidupan, dan merobek tenunan itu bukan saja mustahil dilakukan, tapi juga akan merusaknya. Usaha untuk menghilangkannya akan melepaskan semua ikatan. Berusaha untuk menghindari rasa sakit sama halnya dengan berurusan terus-menerus dengan rasa sakit itu sendiri. Dan kebalikannya, jika Anda tidak peduli alias bodoh amat dengan rasa sakit itu, perjuangan Anda tak akan bisa dibendung. Dulunya, dalam hidup saya peduli akan banyak hal. Tapi saya juga bodoh amat terhadap banyak hal. Dan terbukti, hal-hal yang tak saya pedulikan justru itu membuat perbedaan. Anda pasti pernah mengenal seseorang yang di dalam kehidupannya awalnya tidak punya minat terhadap suatu bidang, namun tiba-tiba menunjukkan prestasi yang mengagumkan. Dan barangkali Anda punya suatu masa di hidup Anda sendiri ketika Anda bersikap masa bodoh dan justru malah meraih posisi yang luar biasa. Dan dalam pengalaman saya, keluar dari sebuah kantor bank multinasional yang telah membesarkan saya, setelah mengetahui kenyataan bahwa bekerja di tempat itu adalah haram, tanpa peduli omongan orang lain, tanpa takut tidak makan atau kehilangan makan, tanpa takut kehilangan penghasilan yang begitu besar, saya langsung keluar saja, masa bodoh dengan perkataan orang lain. Dan sungguh, itu merupakan prestasi tertinggi saya dalam catatan hidup saya. Sama halnya seperti pengalaman saya menjual semua harta yang saya miliki, lalu saya pulang kampung. Apa saya bimbang? Tidak sama sekali. Saya pergi begitu saja, dan justru malah berhasil. Dan momen-momen masa bodoh ini tidak memperdulikan omongan orang, tidak takut dengan kehilangan, tidak takut dengan kehilangan pekerjaan, tidak takut dengan kehilangan penghasilan yang besar, merupakan kesempatan yang paling menentukan dalam hidup saya. Masa bodoh atau bodoh amat artinya memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit di dalam kehidupan Anda dan mau mengambil suatu tindakan. Meskipun usaha untuk bersikap masa bodoh mungkin terlihat sederhana di permukaan, tapi dalam prakteknya Anda akan menemukan sekantong berkat berisi nasi kebuli. Oke, saya juga tidak tahu apa artinya dari kalimat itu, tapi ya bodoh amat. Mungkin karena besek nasi kebuli terdengar keren, menurut saya.
Jadi terima saja, ya. Sebagian besar dari kita sepanjang hidup memberikan terlalu banyak perhatian untuk situasi yang sebenarnya tidak layak diperdulikan. Kita terlalu gusar pada petugas pom bensin yang kasar yang memberikan uang receh untuk kembalian. Dan kita terlalu risau ketika program acara TV yang kita suka dibatalkan. Kita jadi kesal karena rekan kerja kita tidak menanyakan akhir pekan yang luar biasa kepada kita. Sementara itu, kartu kredit kita telah mencapai limit. Kelinci-kelinci kita menjauhi kita. Anak-anak sedang malas dan tidak nurut-nurutnya. Dan dengan masalah sebanyak itu, kita masih mempersoalkan tentang uang receh kembalian pom bensin dan sinetron ganteng-ganteng serigala yang tidak tamat-tamat. Begini cara memahaminya. Anda akan meninggal suatu hari, dan saya tahu ini sudah jelas. Namun saya hanya ingin mengingatkan, mungkin saja Anda lupa. Anda dan setiap orang yang Anda kenal akan meninggal suatu saat nanti. Dan dalam waktu yang sangat singkat di antara kehidupan, kelahiran, dan kematian, perhatian yang Anda miliki sangatlah terbatas, sangat sedikit. Bahkan, dan jika Anda memperdulikan setiap hal dan setiap orang tanpa perhitungan atau pilihan yang matang, hidup Anda tentu akan kacau. Ada sebuah seni yang luhur untuk bersikap masa bodoh. Dan meskipun konsep ini terdengar konyol dan mungkin Anda anggap saya brengsek, apa yang akan saya katakan di sini akan menggarisbawahi betapa pentingnya belajar memfokuskan diri dan memprioritaskan pikiran Anda secara efektif. Bagaimana memilih dengan teliti hal apa yang penting dan apa yang tidak penting di dalam hidup Anda berdasarkan nilai pribadi yang terasa hingga tajam. Ini teramat sulit. Ini membutuhkan latihan kedisiplinan seumur hidup untuk mencapainya. Dan Anda akan sering gagal. Namun ini mungkin perjuangan terlayak yang dapat dilakukan seseorang di dalam hidupnya. Ini mungkin satu-satunya perjuangan di dalam hidup manusia. Karena ketika Anda terlalu mengurusi segala hal, ketika Anda memperhatikan setiap orang dan setiap hal, Anda akan merasa bahwa Anda berhak merasa nyaman dan bahagia kapan saja. Bahwa semuanya harus sama persis dengan apa yang Anda inginkan. Ini adalah sebuah penyakit. Keinginan adalah sebuah penyakit. Dan ini akan menelan Anda hidup-hidup. Anda akan melihat setiap kesulitan sebagai suatu ketidakadilan. Anda akan melihat setiap tantangan sebagai sebuah kegagalan. Anda akan melihat setiap ketidaknyamanan terasa jadi masalah pribadi. Anda akan melihat setiap perbedaan pendapat sebagai sebuah pengkhianatan. Anda akan terpenjara dalam kepicikan Anda sendiri, neraka pikiran Anda sendiri, hangus oleh amuk dan amarah, dan Anda membentuk lingkaran setan untuk diri Anda sendiri dan dalam gerak konstan yang tidak ada ujungnya.